datang kembali teman-teman di pembahasan review semiotika kita yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poin saya. Nah, yang pertama itu adalah makna informasi menurut Fisher. Nah, kalau menurut Fisher sendiri mengatakan bahwa makna informasi itu bisa beragam, bukan karena perspektif yang berbeda, melainkan karena istilah yang menunjukkan perbedaan konsep yang belum tentu mencerminkan perspektif. Nah, kemudian teori matematis komunikasi. Nah, dalam teori matematis komunikasi punya arti yang sama, yaitu jumlah pesan yang harus dipancarkan terbatas serta memungkinkan menciptakan kode-kode yang beda buat masing-masing pesan. Nah, pesan dalam bentuk sandi itu dikirimkan melalui saluran, lalu diidentifikasikan dengan alat penerjemah sandi. Nah, ada tokoh nih yang bernama Davis tahun 1974. Pesan yang dapat diidentifikasikan dengan berbagai cara bisa jadi kalimat atau angka. Nah, Davis sendiri melihat bahwa jarang ada komunikasi yang komposisi informasinya lengkap. Bisa ada elemen yang berlebihan, bisa juga ada yang kurang. Yang lebih namanya redundant, sekelas tampak buruk karena elemen yang ada dibutuhkan tapi kelebihan gitu. Jadi kayak apa ya? Ya kayak kelebihan gitulah. Nah, yang kedua itu noise. Nah, kita udah tahu lah ya. Dalam bentuk komunikasi itu noise itu kita udah tahu lah. Noise itu adalah membuat pesan tidak sampai persis. Jadi ada kayak gangguannya. Noise itu bisa berbagai macam ya teman-teman. Nah, saat pesan itu dikirimkan, Davis pun menyebutkan kalau penerima pesan tak harus menerima semua pesan secara utuh untuk mengerti pesan tersebut. Nah, misalnya kayak kita nih lagi ngechat nih, kita ngechat kan lagi apa nih, enggak lagi apa kan, LG up, nah atau mau kemana kan, mau KMN, nah, kan kita enggak mengerti semuanya, tapi kita mengerti isi pesan tersebut. Nah, tingkat ciri lingkup, kok mata saya buram, ciri lingkup informasi. Nah, ciri lingkup informasi itu cara semantik, masalah resonansi sebenarnya tak ada sebab atau salah satu prinsip cara semantik ialah bila bentuk. Nah, ciri lingkupnya itu yang ini teman-teman. Ciri lingkup informasi itu ada 5. Yang pertama itu benar atau salah. Yang kedua itu baru. Ketiga tambahan. Kemudian yang keempat itu korektif. Dan yang terakhir itu penegas. Nah, yang terakhir dari yang akan saya sampaikan adalah tingkatan masalah informasi dalam sistem informasi. Nah, kalau tingkatan ini ada 3, yaitu tingkatan teknis yang pertama, tingkatan semantik yang kedua, dan yang terakhir adalah tingkatan efektivitas. Nah, itu teman-teman. Silahkan dilanjutkan. Oke, selanjutnya teori informasi ini terdiri dari 4. Yang pertama itu komunikasi didasarkan pada memilih atau menyeleksi. Contohnya equal semantik. Yang kedua, isi informasi berbeda dengan probabilitas, yang artinya jika suatu hal mudah ditebak dan diucapkan secara berulang, artinya tidak akan bermanfaat. Bisa. Terus ketiga, kemubaziran. Terlalu banyaknya bahasa yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu hal. Padahal isinya sama aja, tapi bahasa yang digunakan tuh banyak gitu loh. Istilahnya tuh banyak. Terus yang keempat, dengan adanya teori informasi ini, bahasa menjadi lebih efisien. Terus, poin selanjutnya adalah perbedaan semiotika dan teori informasi. Sebenarnya sih nggak ada batas. Kelas Bu Anda jam berapa? 11. Setengah 11. Masih ada Ini Vevena. setengah jam lebih. Udah pada ngerjain ini? Ya. Aku lanjut ya. Oke. Mandarin. Nah, Bu Anda ada tugas. Oh, Mandarin belum. Habis ini paling. Ayo guys, lo nggak mau ngedit lama-lama, please banget. Oh iya, oke, maaf. Aku lanjut ya. Selanjutnya ada pendekatan terhadap tanda-tanda. Pertama adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand Saussure yang mengatakan bahwa tanda-tanda disusun dari 2 elemen, yaitu aspek citra tentang
tentang bunyi dan sebuah konsep di digoitos akan muncul bila ketiga makna yang ditandai dengan 3 makna yang masing-masing merelawan satu sama lain. Kedua, istilah terakhir lebih mengutamakan untuk mengindikasikan oposisi keterpisahnya dari aspek lain dan dari aspek keseluruhan yang membangunnya. Dengan kata lain, kehadiran yang satu, kehadiran yang lain, seperti dua sisi kertas. Sifat arbitraris ini berarti pula bahwa keberadaan sesuatu atau sesuatu aturan tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan yang logis. Tidak dapat menjelaskan mengapa binatang piaraan yang di rumah kita yang rupanya seperti harimau kecil itu disebut dalam bahasa Indonesia dengan nama kucing dan bukan nama lain, misalnya ngicu, cingu, nguci, cikung, nggak tahu bahasa apa itu. Nah itu juga bisa. Yang terakhir ada cungki. Nah tuh. Terus mengapa suatu konsep dilambangi dengan kata tertentu dan bukannya diimbangi dengan bentuk dan kata yang wujudnya lain? Para ahli mengatakan bahwa itu karena arbitraris. Nah, begitu teman-teman, itu adalah contoh dari pendekatan tanda tanda. Nah, terus akhir dari video ini